Serial Final Fantasy bikinan Square Enix ini adalah sebuah franchise JRPG yang sangat legendaris ya di dunia video game. Nah, akhir tahun ini akan keluar salah satu spin-off-nya, yaitu Final Fantasy VII Crisis Core yang remaster, yang ini merupakan spin-off dari seri Final Fantasy VII. Jadi di Final Fantasy ini ada beberapa spin-off yang spin-off dari mainline entry-nya mereka, dan ini biasanya dibuat dengan genre yang berbeda, belum tentu JRPG kayak mainline entry-nya. Nah, hari ini di atas bawah kiri kanan kita akan melihat spin-off Final Fantasy terbaik yang pernah dirilis di berbagai macam konsol game. Dissidia Final Fantasy. Nah, Dissidia Final Fantasy ini adalah spin-off Final Fantasy yang sebenarnya spin-off dari semua Final Fantasy ya. Jadi ini gamenya genre-nya fighting tapi arena fighting gitu. Jadi mungkin perbandingannya kayak Super Smash Brawl, tapi nggak semirip itu sih. Ini lebih kayak Power Stone atau ya pokoknya arena fighter lah. Jadi kayak game-game Naruto gitu loh, yang Naruto Ultimate Storm, Ninja Storm, Ultimate Ninja Storm, nah yang kayak gitu. Nah ini semua tokoh utama dari Final Fantasy dari yang pertama sampai yang terakhir itu dimunculkan di sini, dan lo akan berhadapan dengan Chaos, dimana Chaos ini juga memanggil villain atau musuh-musuh dari Final Fantasy yang pertama sampai Final Fantasy yang terakhir. Nah, lu ketemu di sini, kemudian berantem. Nah, ini salah satu yang paling terkenal sih, spin-off Final Fantasy yang paling terkenal. Next, ada Final Fantasy Type Zero. Final Fantasy Type Zero ini adalah action RPG yang sebenarnya mirip dengan Final Fantasy VII Crisis Core sih. Jadi action RPG, dan ini dirilis dulu pertama kali hanya di PSP di Jepang di tahun 2011, walaupun nantinya di remaster untuk PS4, Xbox One, dan PC. Nah, tapi waktu itu si Final Fantasy Type Zero ini tuh dipuji untuk ceritanya dan juga untuk combat mekaniknya atau combat sistemnya. Nah, kalau dari segi cerita, Type Zero ini merupakan spin-off dari Final Fantasy 13, Final Fantasy 15. Jadi ini bagian dari Fabula Nova Crystallis ya. Ini Fabula Nova Crystallis tuh ya, ini Final Fantasy 13 sama 15 itu tuh ada kayak shared mitosnya gitu. Next, ada Final Fantasy Tactics The War of the Lions. Nah, Final Fantasy Tactics The War of the Lions ini sebenarnya merupakan versi remake dari original Final Fantasy Tactics di tahun 1997 waktu itu. Dan ini di remake untuk PSP di tahun 2007. Dan Final Fantasy Tactics sesuai namanya ya, ini tokoh-tokohnya atau nama summonnya, nama magicnya, item-itemnya itu menggunakan istilah-istilahnya Final Fantasy, tapi genre-nya sendiri dari JRPG diubah menjadi genre taktik. Jadi tactical RPG. Jadi kayak yang bikin Final Fantasy Tactics ini tuh sebelumnya terlibat di Tactics Ogre ya, semacam game tactical RPG juga. Dan ini waktu itu dipuji banyak orang karena Final Fantasy Tactics War of the Lions ini banyak yang memuji ceritanya, dan walaupun difficulty-nya sometimes terlalu berat, terlalu sulit, tetapi tetap aja banyak orang yang merekomendasikan banget kalau lu suka taktik dan lu suka cerita yang political segala macam, nah lu mesti main Final Fantasy Tactics War of the Lions ini. Nah, kalau lo sekarang mau main ini, I guess cara yang paling gampang main di iPad ya, atau di iPhone ya. Pokoknya di handphone deh tuh ada versinya ini. Walaupun yang paling enak tetap main di PC sih sebenarnya. Bisa pakai emulator atau pakai ini. Nah, ini sesuai dengan ceritanya, ini mengambil cerita di Ivalice. Ivalice ini adalah dunia tempat Final Fantasy 12 itu berlangsung. Nah, jadi ini spin-off-nya ke arah situ. Kemudian tentu aja adalah Crisis Core Final Fantasy 7 tahun 2008 dirilis, yang akan dirilis remasternya akhir tahun ini. Jadi ini arguably adalah game spin-off Final Fantasy 7 yang paling sukses dan yang paling bagus reviewnya, karena kan Final Fantasy 7 itu waktu itu ada banyak spin-off ya.
ada Dirge of Cerberus, terus ada Before Crisis, ada banyak lagi lah, tapi nggak ada yang bagus. Nah, yang bagus reviewnya tuh cuman ini, si Final Fantasy VII Crisis Core ini. Jadi waktu itu ada Advent Children, yaitu film, reviewnya nggak gitu bagus. Ada Before Crisis, ini kayaknya game di handphone deh, ini juga reviewnya nggak gitu bagus. Ada Crisis Core ini yang reviewnya bagus. Terus ada Dirge of Cerberus yang tokoh utamanya si Vincent, kita mainin si Vincent yang reviewnya jelek juga. Nah, di Crisis Core ini kita mengontrol Zack Fair. Zack Fair ini adalah peran pembantu ya di originalnya Final Fantasy VII. Nah, tokoh penting tapi peran pembantu, dan di Crisis Core ini kita ngendaliin dia. Kita jadi dia itu sebagai protagonisnya, sebagai tokoh utamanya. Dan waktu itu dipuji juga karena action RPG kan, modelnya berantem, kemudian ceritanya juga lebih memperdalam original game Final Fantasy VII, dan karakter-karakternya juga kita akan ketemu lagi kan di Final Fantasy VII, dan kita lebih tahu backstory masing-masing karakter. Dan tentu aja ini di Final Fantasy VII Remake juga lebih berasa sih, lebih nyambungnya gitu. Jadi kalau kamu berencana untuk main Final Fantasy VII Rebirth atau Remake Part 2, nggak ada salahnya main dulu ini nih, Crisis Core Final Fantasy VII Remaster yang akan rilis akhir tahun ini. So, itu tadi beberapa game spin-off dari Final Fantasy yang reviewnya bagus. Kebanyakan sih reviewnya jelek ya, makanya tadi itu nggak banyak-banyak amat yang ada di best spin-off Final Fantasy series. Tapi yang Crisis Core Remaster ini menurut gua layak main sih, karena kalau lu lihat trailernya dan sebagainya lumayan menjanjikan, dan juga bisa sebagai pemanasan sebelum main Rebirth kan di tahun depan atau akhir tahun depan, yang kayaknya juga bakalan keren banget. So, itu dia untuk atas-atas, bawah-bawah, kiri-kanan minggu ini. Jangan lupa kalau belum subscribe, please subscribe, klik juga notifikasi di bawah, dan share juga video ini ke teman-teman kamu yang juga pemain game. And thank you for watching, and I'll see you when I see you.